Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Di tengah pandemi global COVID-19, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmatnya berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sedikit ayat Al-Quran yang berbicara tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan sebagaimana firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi segenap manusia dan merupakan penjelas dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Mari sejenak kita renungkan. Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu diturunkan oleh Zat yang maha berkah, Zat yang memiliki keberkahan. Kemudian Al-Quran itu dibawa sebagai perantara oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling banyak keberkahannya. Dan kemudian wahyu Al-Quran itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, Allah pilih bulan Ramadan sebagai waktu di mana Al-Quran itu pertama kali diturunkan. Bahkan lebih dari itu, Allah pilih secara khusus satu malam, malam yang penuh dengan keberkahan, Lailatun Mubarakah, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Zat yang maha mulia, memiliki keberkahan, Allah Tabaraka wa ta'ala. Dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat yang memiliki yang paling banyak keberkahannya. Diterima oleh Nabi yang memiliki keberkahan yang luar biasa. Kemudian dipilih bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah untuk pertama kali diturunkan. Bahkan lebih dari itu, dipilihlah malam Lailatul Qadar untuk diturunkannya Al-Quran tersebut. Dengan renungan seperti itu, marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, way of life. Kita baca itu Al-Quran, kita tadabbur ayat-ayatnya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita ajak semua manusia untuk mengamalkan petunjuk yang mulia ini. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, wahai Tuhanku, sesungguhnya banyak dari kaumku ini
yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Nah, bagaimana mengabaikan Al-Quran itu? Kenapa Rasulullah melapor dan mengadu kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa banyak umatnya yang mengabaikan Al-Quran? Yang pertama, mereka yang mengabaikan Al-Quran itu adalah yang tidak mau membaca Al-Quran. Seorang ulama mengatakan, Alladzi la yaqra'ul Qur'an fahuwa yahjuruhu. Orang yang tidak mau membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah mengabaikan Al-Quran itu. Bagaimana mungkin kita mengabaikan Al-Quran? Padahal bacaan Al-Quran itu nantinya di hari kiamat akan menjadi syafaat, akan menjadi pelindung bagi kita. Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu nantinya akan menjadi syafaat di hari kiamat. Jadi Al-Quran akan membela orang-orang yang telah membacanya. Ya Allah, berikanlah kepada si fulan ini perlindungan-Mu, syafaat-Mu, karena hari-harinya digunakan untuk membaca Al-Quran. Demikian Al-Quran berkata kepada Allah untuk menyelamatkan mereka yang membacanya. Yang kedua, orang yang mengabaikan Al-Quran adalah orang yang sudah mau membacanya, tetapi sayang tidak mau untuk tadabbur ayat-ayatnya. Karena Al-Quran sesungguhnya tidak diturunkan hanya untuk dibaca. Dibaca iya, tetapi langkah selanjutnya adalah kita pahami, kita berusaha untuk menyelami nilai-nilai yang terdapat dalam kandungan dari apa yang kita baca itu. Dan yang ketiga, orang yang mengabaikan Al-Quran, orang yang sudah mau membaca, sudah mau tadabbur, tapi tidak mengamalkan apa yang sudah dia baca itu, apa yang sudah dia tadabbur itu. Sungguh sangat disayangkan ketika dia sudah mau membaca, bahkan dia tadabbur ayat-ayat Al-Quran, tetapi kenapa tidak diteruskan untuk mengamalkannya? Bukankah Al-Quran itu petunjuk, pedoman hidup bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Karena itulah, untuk menyempurnakan interaksi kita, muamalah kita dengan Al-Quran, setidak-tidaknya mari kita baca Al-Quran itu. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabbur ayat-ayatnya, membaca tafsirnya, mendengarkan ceramah-ceramah tentang makna-makna Al-Quran, dan kemudian dengan bismillah memohon kepada Sang Pencipta yang telah menurunkan Al-Quran agar kita dimudahkan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita sebagai way of life, sebagai jalan dalam menempuh kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan Al-Quran kepada kita, baik dalam hidup kita di dunia saat ini, maupun insya Allah dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan untuk kita Al-Quran sebagai penyejuk hati kita dan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.